Jumpa lagi di Audio TV. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai UPS online atau online UPS. Apa itu? Oke. Pelan-pelan. Kita pelan-pelan bahasnya ya. UPS atau Uninterruptible Power Supply ya. Kalau udah pernah ngikutin video-video kami belakangan ini harusnya udah tahu apa fungsi dari UPS ini. Ya, ini adalah alat yang bisa menyelamatkan alat-alat elektronik di sekitar kita termasuk PC pada saat listrik itu padam mendadak ya. Nah, UPS sendiri sebenarnya ada banyak jenisnya. Kali ini kita akan coba berkenalan dengan salah satu jenis UPS yang kemampuannya tinggi. UPS seperti ini biasanya dipercaya oleh perusahaan besar untuk menjaga perangkat-perangkat penting mereka, seperti server misalnya ya. Jadi tingkatan pengamanan yang diberikan itu memang lebih daripada sekedar UPS biasa. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah lucunya versi yang ringkas dan relatif terjangkau yang bahkan bisa dipakai di rumahan. Oke. Mari kita mulai pembahasan ini bersama UPS Vertiv Liber GXT MT Plus CX Series. Nah, UPS yang akan kita bahas kali ini menggunakan teknologi yang disebut True Online Double Conversion with DSP Control yang menjamin performa tinggi dan keandalan dari sebuah UPS. Teknologi ini memungkinkan listrik yang keluar dari UPS ini benar-benar stabil, bebas dari gangguan dalam bentuk apapun, dan dia punya istilah kerennya perfect sine wave atau hasil keluaran listriknya itu membentuk kurva sinusoidal yang perfect di situ. Ini menjamin perangkat-perangkat elektronik yang terhubung itu mendapatkan listrik yang aman dan bisa beroperasi benar-benar sesuai dengan spesifikasinya tanpa kompromi dalam bentuk apapun. Nah, output listrik seperti ini yang biasanya digunakan perusahaan besar untuk perangkat-perangkat penting mereka ya, kayak tadi ya, server dan lain-lainnya itu ya. Nah, UPS Liber GXT MT Plus CX Series ini yang akan kita bahas, ini menghadirkan listrik dengan standar alat perusahaan-perusahaan besar itu, tapi untuk kita di rumahan atau di kantor yang di rumah juga bisa ya. Untuk perangkat-perangkat kita yang penting-penting, misalnya buat gaming desktop, mungkin ada yang punya yang mahal-mahal ya. Nah, harus dijaga nih. Lalu mungkin gaming laptop atau game konsol atau TV kita yang berkelas gitu. Nah, atau sistem hiburannya itu penting banget dijagain gitu. Nah, dan dia juga bisa untuk modem serta router WiFi di rumah kita. Masih banyak lagi kondisi di mana listrik seperti ini dibutuhkan. Yang jelas ini judulnya memang listrik yang disuplai itu kelasnya premium ya. Tapi sebelum kita lanjut bahas, kita coba lihat dulu seperti apa UPS yang ini, mulai dari paket penjualannya. Oke, varian UPS yang digunakan di video ini adalah Liber GXT MT Plus CX 1 kVA. Ini adalah varian dengan keluaran daya yang paling rendah dengan harga paling terjangkau dari lini UPS yang satu ini. Isi paket penjualannya tentunya ada unit UPS-nya, lalu ada satu kabel power untuk AC input ke UPS, ada satu kabel power untuk AC output dari UPS, lalu ada satu kabel USB Type A to Type B, dan ada paket dokumennya. Isi paket penjualannya bisa dibilang ya standar ya untuk sebuah UPS. Nah, untuk unit UPS, perangkat ini menggunakan form factor compact tower dan hadir dengan warna dasar hitam untuk sisi depan, kiri, kanan, dan atas. Sementara untuk sisi bawah dan belakang warnanya abu-abu. Dimensinya adalah 220 x 145 x 282 mm. Ini terbilang cukup ringkas ya untuk UPS berkelas yang 1 kVA ini. Sementara untuk bobot 9,8 kg, udah termasuk baterainya di dalam ya. Di sisi depan terlihat ada LCD panel yang menunjukkan berbagai status operasi UPS. Panel ini menggunakan backlight warna biru dengan tulisan warna putih. Di bawah LCD panel tersebut ada 3 buah kontrol, yaitu tombol on atau mute, select, dan off. Lalu di area bawah sisi depan ada lubang ventilasi untuk UPS ini. Beralih ke sisi belakang ada sejumlah konektor pendukung penggunaan UPS ini. Di area kiri bawah ini ada konektor AC input untuk UPS. Di atas konektor tersebut ada circuit breaker atau sekring untuk inputnya. Nah, di atas konektor AC input dan circuit breaker itu ada lubang untuk kipas sistem pendingin UPS. Di atas lubang kipas ada 2 konektor, yaitu USB Type B dan RS232 atau serial port. Kedua konektor ini digunakan untuk menghubungkan UPS ke PC desktop atau laptop atau perangkat lain yang mendukung komunikasi langsung dengan si UPS ini. Di area kanan atas ada tempat untuk memasang SNMP card. Ini berguna kalau kita butuh mantau UPS menggunakan jaringan lokal. Di bawah tempat tersebut ada konektor AC output dari UPS.
Nah, terlihat kalau UPS ini tidak menggunakan universal plug untuk AC output. Kalau kita ingin menghubungkan UPS ini ke PSU dari desktop kita bisa melakukannya dengan kabel bawaan di paket penjualan UPS. Tapi kalau kita butuh menghubungkan UPS ini ke perangkat lain, tentunya kita butuh konverter untuk memanfaatkan colokan yang satu ini. Ini tentunya harus dibeli terpisah ya. Untungnya konverter seperti ini mudah dicari di online marketplace di Indonesia. Pakai aja keyword C14 converter untuk mencari konverter yang pas untuk UPS ini. Berikut adalah spesifikasi penting dari UPS ini. Untuk kapasitasnya 1000 VA atau 900 watt. Inputnya voltage range-nya 110 volt sampai 280 volt. Ya, nggak salah. Ini bukan dual voltage ya. Sebetulnya dirancang untuk 220-230. Tapi kalau listriknya drop, dia bisa nanggung sampai 110 volt masih bisa. Dan kalau dia kelebihan, sampai 280 volt masih bisa. Frekuensi 40 Hz sampai 70 Hz. Normalnya kan 50 sampai 60 ya. Ini bisa 40 sampai 70. Luar biasa. Untuk outputnya, voltage-nya itu configurable. Kita bisa pilih mau 230 volt, ini standarnya. Ada 208 volt, 220 volt, atau 240 volt. Tergantung kebutuhan. Untuk frekuensinya bisa 50 Hz atau 60 Hz. Power factor-nya adalah 0,9. Nah, saat dihubungkan ke sumber listrik, UPS ini akan mengaktifkan sistem pendingin dan charging baterai juga langsung dilakukan. Tapi itu bukan berarti UPS langsung dalam posisi on. Ini baru standby aja. Kita harus menyalakan UPS dengan menahan tombol on atau mute setelah proses booting. Selama beberapa detik, UPS baru akan masuk ke posisi on dan siap digunakan. Lalu bagaimana membedakan mode standby dan on? Cukup lihat di LCD panel yang tersedia. Kalau LCD panel sudah menunjukkan ada beban yang ditanggung UPS, ini berarti UPS sudah berada dalam keadaan on. Secara standar, UPS baru akan memasok daya listrik ke perangkat yang terhubung ke port AC output setelah ada dalam posisi on ini ya. Nah, kenapa disebut secara standar? Nah, ini karena UPS ini sebenarnya punya beberapa mode operasi yang bisa diatur atau dipilih oleh kita sebagai pengguna. Mode standarnya yang diaktifkan di awal adalah online mode. Ya, ini adalah mode terbaik yang ada di UPS ini. Mari kita bahas sekilas mengenai mode yang satu ini. Di mode ini, listrik AC yang masuk ke UPS akan dikonversi ke DC yang disimpan di baterai. Ya, jadi ngecharge baterai ya. Lalu listrik DC di baterai sudah terkumpul di baterai, ini dikonversi ke AC untuk output dari UPS ini. Nah, ini yang disebut sebagai teknologi True Online Double Conversion. Jadi dikonversi dua kali tadi ya. Secara standar, listrik AC output dari UPS ini adalah perfect sine wave ya, sinusoidal yang sempurna, 230 volt, 50 Hz. Ketika misalnya voltase inputnya naik turun atau frekuensi inputnya tidak stabil, double conversion ini memastikan bahwa outputnya tetap stabil, tidak terpengaruh sama sekali oleh inputnya. Jadi listrik di rumahnya mau hancur berantakan, nggak ada masalah, keluarnya tetap rapih. Tentunya karena yang dipakai sebetulnya baterainya. Iya gitu ya. Nah, ini jelas berbeda dengan UPS tanpa teknologi True Online Double Conversion yang biasanya menggunakan listrik bypass. Listriknya tuh nge-bypass aja terus gitu ya. Listrik yang didapat dari colokan apa itu yang diteruskan ke perangkat kita. Hal ini berarti kalau voltase input tidak stabil, itu juga yang akan diteruskan ke perangkat yang terhubung ke UPS. Kan UPS cuma jagain pada saat listriknya mati doang. Nah, kalau UPS yang model seperti itu, kalau voltasenya terlalu rendah, bisa jadi perangkat kita tidak bisa bekerja sesuai dengan yang seharusnya. Sementara kalau terlalu tinggi, bisa rusak. Nah, masih tentang UPS yang biasa, listrik dari baterai baru akan digunakan kalau listriknya padam, baru dipakai baterainya. Nah, kemudian ada juga UPS disebut sebagai line interactive. Ini biasanya bisa mengatasi masalah voltase terlalu tinggi atau terlalu rendah dengan langsung beralih ke baterai kalau voltase yang masuk itu ada di luar rentang yang dianggap aman. Tapi selama voltasenya naik turun tetap dalam rentang tertentu yang rasanya aman ya, misalnya 210 sampai 230 naik turun gitu ya, itu akan tetap diteruskan. Begitu dia turun di bawah 210, nah baru tuh dipindahin ke baterai. Yang ini harusnya lebih aman, tapi efek sampingnya mungkin masih bisa ada, mungkin tidak langsung. Dan umumnya efisiensi kerja dari perangkat elektronik bisa jadi turun nih kalau kena yang kayak beginian. Dan untuk jangka panjang bisa jadi berpengaruh ke umur perangkat yang kita gunakan kalau listrik di tempat kita memang masih naik turun. Nah, hal seperti ini tidak terjadi kalau kita pakai UPS online seperti yang satu ini. Karena udah pasti listriknya stabil terus keluarnya, nggak pernah ikutan naik turun kalau kita pasang di mode yang standar atau online tadi.
Itu tadi cuma masalah voltase saja. Masih banyak gangguan lain terkait ketidakstabilan yang mungkin terjadi, termasuk noise atau ripple. Nah, ini benar-benar bisa dihindarkan dengan menggunakan UPS online seperti ini. Jadi, karena karakter dari UPS online ini, perusahaan besar itu cenderung memilih jenis ini untuk mengamankan perangkat-perangkat mereka. Jadi, stabil terus listriknya ya. Perlindungan yang diberikan jadi menyeluruh dan listrik yang dihasilkan pun sangat stabil dan tidak ada masalah sama sekali. Nah, selain online mode, UPS Vertiv Liberty ini juga bisa menawarkan mode lain, yaitu bisa Eco dan bisa juga bypass kalau dibutuhkan. Untuk mode Eco, UPS ini akan beroperasi seperti UPS line interaktif. Selama voltase ada di dalam rentang yang aman, maka listrik input itu akan diteruskan ke output dari UPS ini. Sementara untuk mode bypass, ya namanya juga bypass ya, listrik apa yang masuk, ya diteruskan aja. Tapi tentu saja untuk memanfaatkan perlindungan terbaik yang ditawarkan dari UPS ini, kita gunakan saja mode online. Nah, itu tadi ya terkait mode operasi dari UPS ini. Dan sekaligus sedikit menjelaskan mengenai apa sih UPS online itu. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana kalau UPS ini kita pakai untuk perangkat elektronik di rumah kita. Nah, pertama-tama kami mencoba untuk menggunakan UPS Vertiv Liberty ini untuk perangkat jaringan seperti modem, WiFi router, dan NAS. Ya, supaya pada waktu listrik padam, kita masih bisa pakai jaringan WiFi di rumah. Dan siapa tahu masih tetap terhubung ke internet juga kalau internetnya nggak mati, cuma listrik doang yang mati. Bisa jadi ya. Modem, router, dan NAS terbilang perangkat yang nggak makan daya besar. Total kita tes di sini hanya makan sekitar 20 watt aja. Jadi saat listrik padam, UPS ini masih bisa memberikan backup time yang panjang sampai sekitar 5,5 jam. Panjang ini sih ya. Menariknya, untuk NAS yang kami gunakan, koneksi via USB dari UPS ke NAS ternyata bisa membuat NAS mengenali UPS dan saat terjadi listrik padam, UPS bisa memberikan sinyal ke NAS agar melakukan shutdown secara otomatis. Ini bisa kita atur, apakah NAS akan langsung shutdown untuk mengamankan data di dalamnya atau setelah beberapa menit atau saat UPS menginformasikan kalau daya baterai sudah hampir habis. Oke, lalu kita sekarang beralih ke konsol game dan TV. Ini berguna ya kalau kita tengah main game di konsol terus tiba-tiba listrik padam. Nah, kita masih punya waktu untuk bergerak ke save point terdekat, jadi progres dalam game itu tidak hilang begitu saja. Selain itu kita juga melindungi konsol dan TV kita dengan memasangnya ke UPS ini karena listrik yang didapatkan akan selalu dalam kondisi yang paling ideal. Oke, konsumsi daya dari konsol game dan TV yang kita gunakan itu ada di kisaran 300 watt dan UPS ini bisa memberikan waktu backup sampai sekitar lebih dari 10 menit ya. Masih cukup lah untuk nyari save point terdekat. Atau kalau lagi tanggung main bola kayak gini, bisa lah ya diselesaikan satu match ya. Kalau kurang-kurang 2-3 menit, hajar aja dulu ya. Nah, terakhir kami coba menggunakan UPS ini untuk PC high performance atau PC gaming beserta monitor-monitornya ya. Sebagai catatan, untuk PC desktop yang menggunakan power supply dengan Active PFC ya, dicari tuh yang ada Active PFC ya. Nah, kalau ketemu seperti ini, UPS yang bisa menghasilkan listrik perfect sine wave ya, seperti Vertiv Liberty ini, itu adalah pasangan yang ideal karena efisiensi tinggi jadi bisa didapatkan ya. Jadi power supply-nya akan lebih efisien lagi nanti jadinya. Nah, untuk PC kita bisa menghubungkan kabel USB dari UPS ke PC kita. Lalu dengan aplikasi yang disediakan Vertiv, kita bisa memantau kondisi dari UPS. Aplikasi ini juga bisa memberitahukan PC saat terjadi listrik padam dan PC bisa diatur agar shutdown otomatis saat daya di UPS hampir habis terpakai. Nah, untuk PC yang kami gunakan ini dayanya sekitar 590 sampai 615 watt saat main game. Itu sudah dengan monitornya ya. Nah, waktu backup yang diberikan UPS ini di kisaran 5 sampai 6 menit. Masih lumayan lah, masih cukup panjang untuk nyimpan data atau nutup game yang tengah lagi dimainkan ya. Atau kalau kita sedang bekerja, ya masih banyak waktu yang tersedia untuk nyimpan pekerjaan kita, nge-save dulu dan matiin PC sebagaimana mestinya. Nah, bagaimana kalau digunakan di lingkungan kerja tapi bukan di perusahaan besar? Ya tentunya bisa dan memang cocok untuk banyak skenario penggunaan. Untuk di kantor kecil hingga sedang kita bisa menggunakan UPS tipe ini untuk infrastruktur jaringan di kantor. Jadi aktivitas dengan laptop atau perangkat mobile masih bisa dilakukan. Kalau butuh, kita masih bisa menggunakan beberapa UPS ini untuk beberapa PC desktop yang ada di kantor. Lalu untuk penggunaan di kafe atau toko kecil, UPS ini bisa digunakan untuk POS alias kasir. Jadi aktivitas masih bisa jalan walaupun ya mungkin ada batasnya memang ya, tapi paling nggak kalau lagi nginput kan nggak langsung berhenti. Kemudian misalnya kantor atau kafe atau toko kecil kita punya genset. Nah, UPS ini juga cocok untuk menerima input listrik AC dari genset. Biasanya listrik dari genset ini frekuensinya nggak stabil, bahkan kadang-kadang voltasenya nggak stabil. UPS ini bisa menangani input dari frekuensi 40 Hz sampai 70 Hz, jadi nggak ada masalah ketemu dengan genset. Walaupun inputnya berantakan
berantakan, outputnya tetap akan rapi. Kan namanya juga UPS online ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya penggunaan dari UPS Vertiv Libert ini. Nah, kalau ada yang berminat dengan produk dari Vertiv, sekarang sudah ada Vertiv Official Store di Tokopedia. Ini adalah tempat resmi untuk membeli jajaran UPS dari Vertiv, termasuk Libert JXT MT Plus CX Series yang kita bahas di video kali ini. Ada yang 1 kVA seperti yang pakai di video ini yang harganya di kisaran 4,8 juta, lalu ada varian yang 2 kVA, harganya sekitar 7,9 juta rupiah. Ada juga varian yang 3 kVA dengan harga sekitar 9,7 juta rupiah. Selain itu masih ada berbagai jenis UPS dari Vertiv yang lain. Jangan lupa untuk cek ke Vertiv Official kalau kalian sedang mencari UPS. Siapa tahu lagi ada diskon atau promo dari Vertiv. Oh ya, yang satu ini Libert JXT MT Plus CX Series ini dilindungi dengan garansi selama 2 tahun. Nah, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, output UPS ini tidak menggunakan universal plug atau colokan yang universal. Jadi kita butuh converter supaya bisa dipakai dengan mudah dan lebih kompatibel dengan berbagai perangkat kita. Tapi ya untungnya itu gampang dicari ya. Lalu UPS ini sedikit berisik saat beroperasi karena pakai pendingin aktif dengan fan. Tapi ini wajar mengingat cara UPS ini bekerja yang memang membutuhkan dia didinginkan dengan baik dan benar. Lalu berbeda dengan UPS biasa yang umumnya plug and play dicolok langsung pakai karena memang tidak menyediakan mode operasi yang berbeda. Nah, UPS ini butuh sedikit dipelajari cara untuk menggunakannya. Lalu harganya memang di atas UPS yang standar, tapi kelebihan yang ditawarkan oleh UPS online ini seharusnya menjustifikasi harga yang sedikit lebih tinggi itu ya. Namanya juga mau jagain perangkat-perangkat yang berkelas, ya harusnya memang ada investasi ekstra. Oke, dari sisi kelebihannya, dia sudah True Online Double Conversion. Ini memastikan listrik AC yang keluar dari UPS itu selalu stabil sesuai dengan standar yang diinginkan. Perfect sine wave. Mendukung rentang voltase dan frekuensi input yang terbilang relatif luas di sini. Ada LCD panel yang memudahkan kita bisa melihat berbagai parameter operasi UPS, dan ini juga bisa digunakan untuk melakukan pengaturan parameter pengoperasian UPS. Ada dukungan untuk pemantauan kondisi operasi UPS dari software di PC. Ini bisa juga digunakan untuk secara otomatis melakukan shutdown PC kalau daya di baterai UPS tersisa cuma sedikit. Kemudian dia kompatibel dengan NAS, setidaknya dengan NAS yang kami gunakan dia kompatibel ya. Lalu ukurannya relatif ringkas ya untuk UPS online 1 kVA. Kapasitas dayanya besar, bahkan ada varian yang menawarkan kapasitas sampai dengan 3 kVA. Oke, itu dia UPS berperforma tinggi yang andal dan menawarkan listrik aman ala perusahaan besar atau enterprise, tapi bisa dipakai untuk peralatan elektronik sehari-hari kita, baik di rumah maupun di kantor kita. Kalau memang ada perangkat elektronik yang penting yang ingin kita jaga kondisinya dan ingin dipakai untuk jangka waktu yang panjang, UPS seperti ini bisa jadi pelindung yang paling mantap. Saya Deddy Irfan, jaga TV TV.